Saya Sulis Chandra mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian Vincentian setiap hari di channel YouTube Yakobis TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobis TV, dari kedalaman hati. Para murid bersama dengan Bunda Maria pada awal gereja terbentuk, berkumpul dan berdoa bersama, memohonkan supaya pesan pewartaan yang disampaikan oleh Yesus dapat didengar oleh semua orang yang ada di muka bumi. Persekutuan para murid bersama dengan Bunda Maria menjadi tanda bahwa kesatuan itu adalah kesatuan yang abadi. Bersama dengan Bunda Maria, mari kita berdiri di dekat salib dan menerima Maria sebagai ibu kita. Rehawin hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yusuf Gusti Ketut CM. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, gereja sangat menghormati Bunda Maria yang hari ini kita rayakan. Maka cara hidup Bunda Maria sungguh menarik kalau kita jadikan teladan kesetiaan sebagai murid Tuhan Yesus, teladan kerendahan hati, dan bagaimana Bunda Maria itu selalu memiliki keutamaan-keutamaan yang unggul yang patut kita hidupi sehari-hari. Maka hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita menghidupi cara hidup Bunda Maria, sehingga kita dituntun untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Nah, kalau kita bicara mengenai cara hidup Bunda Maria, itu sungguh sangat mengesan karena dalam kesehariannya sebelum Bunda Maria melakukan misi yang Tuhan berikan, Bunda Maria sungguh memiliki komitmen yang sangat kuat. Maka perkataan "aku ini hamba Tuhan" itu sungguh-sungguh diwujudkan dalam tindakan. Jadi yang perlu kita pelajari adalah bahwa Bunda Maria ini tidak hanya sekedar berkata-kata, janji melulu, pengharapan palsu, tetapi sungguh-sungguh perkataannya itu diwujudkan dalam tindakan. Inilah cara hidup yang saya kira mengesan. Kalau kita rapat, pertemuan, tetapi hasilnya hanya mungkin bicara-bicara yang baik tanpa tindakan yang nyata, itu akan sia-sia. Maka iman kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan menjadi murid yang sejati kalau kita hanya berkata-kata saja. Bunda Maria memberi contoh yang sungguh-sungguh membuat kita pada akhirnya berkata dan melakukan. Menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaksana. Dan itulah yang dilakukan Bunda Maria, mewujudkan kehendak Tuhan, mengandung bahkan melahirkan kabar gembira. Maka sehari-hari dia sungguh menjadi pribadi yang patut dicontoh dalam keseharian kita. Maka mari kita menjadi murid Yesus yang sejati. Tidak hanya pandai, ahli dalam berdoa, tapi juga pandai melaksanakan, mewujudkan doa-doa kita. Tidak hanya pandai berkata-kata, berkomunikasi, tapi juga pandai kita membuat perbuatan-perbuatan kita itu nyata, bahkan memuliakan Tuhan. Ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Yang kedua yang saya juga cermati bahwa cara hidup Bunda Maria ini memberi kesaksian yang unggul dalam keseharian kita. Maka kita bisa melihat keutamaan-keutamaan Bunda Maria.
cara hidupnya yang tidak sombong, dia rendah hati. Kita ingat perjamuan di Kana, bagaimana pesta itu kehabisan anggur, tetapi dengan rendah hati, diam-diam, tidak kelihatan, dia bicara kepada putranya Yesus. Mereka kehabisan anggur, dan Bunda Maria mewujudkan keutamaan kerendahan hati. Bahkan dia peka, dia sungguh-sungguh membuat orang-orang di sekitarnya terlibat total. Dan itulah gaya hidup Bunda Maria yang sungguh perlu kita harus praktekkan. Maka kita bisa melihat kesabaran, semangat berbagi, bagaimana dia taat, setia, dan itu dilakukan dengan sukacita. Maka keutamaan Bunda Maria itu yang perlu juga kita hidupi. Kita akan bahagia kalau kita sungguh-sungguh memiliki cara hidup Bunda Maria. Sabar, tabah menghadapi persoalan, dia sukacita mengerjakannya, dia melibatkan banyak orang lain, sehingga sungguh-sungguh orang itu menemukan Tuhan di dalam pelayanannya. Dan yang terakhir yang sangat juga perlu diperhatikan supaya kita menjadi murid Yesus yang sejati, tidak lain Bunda Maria mengajarkan bagaimana melengkapi. Itulah cara hidup yang sangat sederhana. Kalau saudara-saudari kita kurang, lengkapilah kekurangan itu dengan kasih. Bagaimana Bunda Maria juga menjadi penolong bagi kita. Maka dalam kekurangan, dalam kerapuhan saudara-saudari kita, tidak perlu kita banyak bicara. Bunda Maria mengajarkan bagaimana memenuhi, melengkapi, menolong, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh-sungguh tersentuh, tertarik. Itulah cara hidup Bunda Maria yang perlu kita teladani. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menjadi murid Tuhan Yesus. Pertama, mari kita mohon rahmat agar doa, perkataan kita sungguh-sungguh kita lakukan dengan kesetiaan, sehingga mewujudkan tindakan, karya-karya yang mengagumkan. Dan yang kedua, kita perlu memiliki keutamaan Bunda Maria, sabar, rendah hati, semangat, bersukacita kalau bekerja, bermurah hati, dan yang terakhir yang kita tidak perlu lupa, kita dihadirkan untuk melengkapi, menolong saudara-saudari kita. Itulah cara hidup sederhana yang Bunda Maria ajarkan kepada kita. Selamat berwisiat menjadi murid Tuhan Yesus yang setia seperti Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati. Saya Sulis Chandra mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian Vincentian setiap hari di channel YouTube Yakobis TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobis TV, dari kedalaman hati.